Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Latifah Indriani, BP 1610532023, akan mempresentasikan materi dari makalah yang telah saya buat mengenai pengaruh earning management terhadap nilai perusahaan. Nah, pada proses penyusunan laporan keuangan, salah satu cara yang dilakukan oleh manajemen agar dapat mempengaruhi tingkat laba adalah dengan earning management, yang diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan pada saat suatu waktu. Nah, earning management ini dapat memicu masalah-masalah keagenan karena adanya pemisahan peran antara pemegang saham dan manajemen perusahaan. Sebagai manajemen memiliki informasi yang lebih banyak dan lebih tentu memiliki informasi yang penting yang lebih cepat daripada pemegang saham, yang mengakibatkan terjadinya asimetri informasi yang berkemungkinan pengelola perusahaan melakukan praktik akuntansi yang berorientasi pada laba yang mencerminkan laba itu baik. Berikutnya mengenai earning management. Menurut Scott, earning management merupakan suatu tindakan manajemen yang dapat berupa campur tangan dalam proses penyusunan laporan keuangan yang dimaksud untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi atau personel maupun untuk meningkatkan nilai perusahaan. Nah, earning management ini dipandang dari dua perspektif. Pertama, pelaporan keuangan, yaitu untuk mencapai ramalan laba analisis, menciptakan aliran laba yang smooth dan bertambah selama waktu tertentu. Yang kedua adalah pengontrakan. Nah, untuk memproteksi dari konsekuensi atas peristiwa tak diharapkan ketika kontrak sulit dipenuhi dan tak sempurna. Pihak manajemen melakukan earning management ini untuk beberapa tujuan. Di antaranya pertama adalah penentuan bonus jika laba sebagai basis. Yang kedua adalah mencapai ekspektasi laba investor, berpengaruh terhadap harga saham. Yang ketiga, penentuan kontrak utang jika laba juga digunakan sebagai basis. Yang keempat adalah pada saat IPO, ini informasi laba mengawali penentuan harga saham. Selanjutnya mengenai faktor-faktor yang memotivasi manajer dalam melakukan earning management. Yang pertama adalah motivasi kontraktual lainnya. Manajemen laba adalah contoh dari motivasi kontraktual, di mana insentif untuk manajemen laba timbul dari karakteristik skema bonus. Nah, yang merupakan kontrak antara perusahaan dengan manajernya yang menetapkan basis kompensasi manajerial. Yang kedua adalah motivasi kontrak utang jangka panjang. Manajemen laba dengan tujuan untuk memenuhi perjanjian utang timbul dari kontrak utang jangka panjang. Perjanjian utang bertujuan melindungi peminjam terhadap tindakan manajer. Nah, yang ketiga adalah motivasi politik. Nah, perusahaan-perusahaan besar yang aktivitasnya berhubungan dengan publik atau perusahaan yang bergerak dalam industri seperti minyak dan gas akan sangat mudah untuk diawasi, sehingga perusahaan seperti ini cenderung untuk mengelola labanya. Yang keempat adalah motivasi perpajakan. Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang paling nyata. Yang kelima adalah pergantian CEO. Nah, manajemen laba juga terjadi di sekitar waktu pergantian CEO ini, yaitu hipotesis program bonus memprediksi bahwa ketika waktu mendekati pengunduran diri CEO, tindakan yang dilakukan untuk memaksimalkan laba untuk meningkatkan bonus mereka. Sedangkan CEO yang kinerjanya buruk akan melakukan manajemen laba untuk memaksimalkan laba mereka dengan tujuan mencegah dan menunda pemberhentian mereka. Yang kelima, 6 adalah penawaran saham perdana atau initial public offering. Nampaknya informasi akuntansi keuangan yang dimaksudkan dalam prospektus bermanfaat sebagai sumber informasi. Terdapat kemungkinan bahwa manajer perusahaan yang go public akan mengelola prospektusnya dengan harapan dapat menaikkan harga saham. Selanjutnya adalah pola dari earning management. Menurut Scott, pola manajemen laba dapat dilakukan dengan cara yang pertama, taking a bet. Nah, ini selama periode ada tekanan organisasional atau reorganisasi, atau menghapus atau write off aset demi biaya mendatang. Nah, pola yang kedua adalah income minimization. Nah, ini selama periode profitabilitas tinggi. Contohnya di Amerika Serikat itu untuk pertimbangan pajak. Yang ketiga adalah income maximization, yaitu selama laba sebagai ukuran bonus, penyimpangan dari perjanjian kredit, dan penggunaan yang akrual. Yang keempat adalah income smoothing, yaitu selama manajer berharap kompensasi yang besarnya konstan untuk pengontrakan kompensasi efisien. Itu selanjutnya meratakan laba dapat mengirimkan informasi pihak dalam perusahaan kepada pasar tentang kekuatan laba.
Selanjutnya mengenai teknik earning management. Ada beberapa teknik dalam manajemen laba yang sering dilakukan itu dengan 3 cara. Yang pertama, memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi. Cara manajemen untuk mempengaruhi laba melalui judgement terhadap estimasi akuntansi antara lain pertama, estimasi tingkat piutang tidak tertagih. Kemudian estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud dan estimasi biaya garansi. Yang kedua adalah mengubah metode akuntansi. Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi seperti mengubah metode depresiasi aktiva tetap dari metode depresiasi angka tahun menjadi metode depresiasi garis lurus. Strategi manajemen laba dengan pemilihan metode akuntansi dan pengaturan waktu transaksi mempengaruhi manajemen laba dengan proksi akrual kelolaan. Nah, yang ketiga adalah menggeser periode biaya atau pendapatan. Beberapa orang menyebut rekayasa jenis ini dapat sebagai manipulasi keputusan operasional. Nah, mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai periode akuntansi berikutnya. Kerjasama dengan vendor untuk mempercepat atau menunda pengiriman, tagihan sampai periode akuntansi berikutnya, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, mengenai nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah nilai sekarang dari serangkaian arus kas masuk yang akan dihasilkan perusahaan pada masa yang akan datang. Nilai perusahaan sangat penting karena dengan nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti dengan tingginya kemakmuran pemegang saham. Semakin tinggi harga saham mencerminkan semakin tinggi pula nilai perusahaan. Dengan nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para pemilik saham atau pemilik perusahaan tentunya, sebab dengan nilai yang tinggi menunjukkan tinggi juga kemakmuran dan keuntungan pemegang saham. Kekayaan pemegang saham dan perusahaan dipresentasikan oleh harga pasar dari saham yang merupakan cerminan dari keputusan investasi pendanaan dan manajemen aset. Nah, selanjutnya mengenai earning management dan nilai perusahaan. Sistem yang digunakan untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan agar dapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang saham, yaitu corporate governance. Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik atau pemegang saham, sehingga menimbulkan asimetri informasi. Manajer diwajibkan memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan merupakan cermin dari nilai perusahaan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut penting bagi pengguna eksternal perusahaan karena kelompok itu berada dalam kondisi yang paling tidak tinggi tingkat kepastiannya. Kemudian asimetri antara manajemen dan pemilik memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan praktik manajemen laba guna meningkatkan nilai perusahaan pada saat tertentu sehingga dapat menyesatkan pemilik atau pemegang saham mengenai nilai perusahaan yang sebenarnya. Sekian materi yang dapat saya presentasikan, terlebih dan terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.